Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bersyukur Bapak Ibu, kita akan beribadah kepada Tuhan walaupun kita di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Pada saat ini mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mau diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kita angkat pujian mengatakan, ku siapkan hatiku Tuhan.
Kiranya Engkau mengurapi, memberkati kami Tuhan, supaya firman-Mu yang kami boleh dengar malam hari ini menjadi rema dalam hidup kami. Berkati umat-Mu yang ada di rumah, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan yang memberkati kami, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat Allah yang selalu tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada hambanya yang membawa firman Tuhan, saya persilakan. Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita bisa berkumpul kembali dan bisa kita artinya tidak bisa berkumpul dan kita bisa mengikuti ibadah melalui Zoom ini ya saudara, melalui kita. Artinya masih keadaannya saat ini lebih menakutkan lagi daripada hari-hari yang lalu ya. Tapi kita bersyukurlah kepada Tuhan, apa yang Tuhan buat itu selalu baik adanya ya buat kita. Secara manusia memang kita takut ya, tetapi ya kita di dalam Tuhan ya kita bersyukurlah. Kalau memang Tuhan masih mau kasih kita panjang umur, ya Tuhan kasih kita panjang umur dan kita bisa menikmati hidup ya bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau memang waktunya ya itulah kita sudah mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Ya saudara, kita bersyukurlah saat-saat ini apa yang kita perbuat ya kita buat aja semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Nah saudara, saya bersyukur saat ini kita bisa memasuki lagi di dalam ibadah melalui di HP kita masing-masing ya, supaya kita juga bisa menerima tidak terlalu banyak firman Tuhan, tapi kita bisa menerima ya ayat-ayat yang boleh meneguhkan dan menguatkan kita untuk kita berpegang melalui firman Tuhan ini ya. Firman Tuhan dikatakan temanya takut akan Tuhan. Memang saat-saat ini kita harus takut Tuhan ya, dan juga bukan hari ini saja, tapi sebelumnya juga kita harus takut kepada Tuhan ya. Kalau orang yang takut kepada Tuhan itu selalu hidupnya dia pasti benar lah ya, tidak akan membuat kesalahan dan juga tidak akan membuat artinya onar ya kepada dirinya sendiri dan juga kepada keluarga kita ya. Memang orang tua kita membesarkan kita supaya kita menjadi orang yang baik ya, orang yang berguna, orang yang menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi keluarga pertama, dan juga bagi diri sendiri yang pertamanya juga, dan juga buat ya, lingkungan kita yang ada ya saudara. Sebab itu saat ini firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan ya. Kita membaca di dalam Mazmur 25 ayat 14 ya. Jadi di sini dikatakan Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia ya. Jadi Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Ya saudara, kita harus mempunyai ayat ini di dalam hidup kita supaya Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia ya, kepada Tuhan. Seperti Mazmur Daud yang hidupnya penuh dengan kecemasan, penuh dengan kesusahan ya. Tapi Daud tetap ya dia menjalankan hidupnya dengan penuh sukacita, dengan penuh artinya tidak merasakan ketakutan karena dia tahu ada Tuhan yang selalu melindungi hidupnya ya. Daud musuhnya bukan manusia biasa ya. Daud itu musuhnya boleh dikatakan orang pembesar ya, malah orang pertama boleh dikatakan ya. Jadi dia menghadapi Raja Saul yang begitu tidak senang kepada Daud ya. Kalau kita membaca
kisahnya ya, bagaimana Daud begitu artinya dia tidak merasakan rasa takut dan dia merasa dia terus minta perlindungan Tuhan. Secara manusia ya takut dia, tetapi dia meminta perlindungan Tuhan dan Tuhan melindungi terus kepada Daud ya. Inilah kalau kita bergaul karib dengan Tuhan ya. Dan juga ada contoh dikatakan di dalam Kejadian itu di mana Henokh dia bergaul ya karib dengan Allah selama hidupnya 365 tahun dia bergaul dengan Allah. Ya, apa yang terjadi dengan Henokh? Henokh tidak mengalami kematian, tetapi dia diangkat oleh Tuhan. Karena apa? Karena Henokh bergaul dengan Tuhan. Ya, dengan Allah dia bergaul selama ratusan tahun ya saudara, dan akhirnya Tuhan mengangkat dia dan tidak mengalami kematian. Itulah orang yang bergaul dengan Allah ya, dia rasa mendapatkan keamanan, ketentraman di dalam hidupnya, dan juga dia bisa bersama dengan Allah yang menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itulah saudara firman Tuhan yang selalu mengajar, mendidik kita supaya kita selalu artinya bergaul dengan Tuhan dan dekat. Nah, sekarang masa-masa sekarang ya, masa-masa demi ini, saudara, dikatakan kita harus banyak di rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh bercampur dengan orang-orang lain gitu ya, supaya menjaga supaya virus ini tidak cepat untuk menular kepada kita ya. Jadi kita juga harus waspada ya saudara, bukan saja orang lain yang menularkan kita, kita juga bisa menularkan kepada orang lain ya. Jadi kita sama-sama menjaga gitu saudara, supaya kalau bisa ya kematian tidak terlalu banyak dan bisa dihindari, bahkan bisa dicegah dengan pengobatan, dengan apa, dengan jaga kita gitu ya, supaya kita tidak artinya banyak gitu ya untuk keluar, dan juga menjaga kesehatan kita, banyak makan buah-buah dan vitamin dan makan makanan yang bergizi. Nah, itulah saudara dikatakan ya, supaya kita bisa ya mempunyai artinya hikmat yang daripada Tuhan. Nah, di sini kita lihat bagaimana firman Tuhan selalu mengajar, mendidik kita supaya kita terus ya bergaul dengan Tuhan, dan juga kita harus takut Tuhan. Ya, memang saat-saat ini kita banyak membaca firman Tuhan, banyak berdoa. Nah, seperti ibu-ibu yang dari Kelapa Gading, dia membaca firman Tuhan tiap hari 5 pasal ya saudara, dan juga dia mengambil artinya siapa yang cepat untuk masuk gitu ya, supaya mendapat yang pertama gitu ya. Jadi disitulah kita harus tetap gitu ya, arti menjaga kita untuk selalu dekat kepada Tuhan dan juga bergaul kepada Tuhan ya. Jadi sekarang kita bergaul artinya dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu Allah sendiri yang berbicara ya. Jadi kita banyak bergaul dan kita duduk di bawah kaki Tuhan seperti Maria. Maria selalu ada di bawah kaki Tuhan, selalu dia berdoa kepada Tuhan dan minta pimpinan daripada Tuhan ya saudara. Sebab itu waktu Lazarus saudaranya meninggal juga Tuhan memberikan satu mujizat ya. Jadi Lazarus bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Selama 4 hari dia saudara meninggal, tapi Tuhan bangkitkan. Yesus bangkitkan. Sebab apa? Karena dia melihat bagaimana Maria yang begitu sungguh-sungguh ya dekat kepada Tuhan. Bahkan Maria sungguh-sungguh dia melayani Tuhan. Dia selalu duduk di kaki Tuhan untuk berdoa dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudaranya bisa tertolong ya. Dan juga itulah suatu mujizat kebangkitan yang Tuhan kerjakan. Memang selama 3,5 tahun Yesus bekerja selalu menolong ya, menolong orang-orang yang di dalam kekurangan makanan. Artinya dia habis dengan firman Tuhan kemalaman, tidak ada makanan, dan Yesus membuat mujizat ya. 2 roti 5 ikan bisa mengenyangkan begitu banyak ya. Jadi itulah saudara, dikatakan firman Tuhan selalu menolong buat kita ya. Jadi mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan, dan orang yang pendarahan 12 tahun pun Tuhan tolong ya. Dimana ibu ini yang sudah tidak mempunyai uang untuk berobat lagi, tidak mempunyai apa-apa sama sekali, tetapi dia dengar Yesus mau lewat. Dia cepat-cepat wanita ini berusaha, dia cepat-cepat menyiapkan hidupnya untuk bertemu dengan Yesus, dan di tengah jalan dia bertemu, dan akhirnya dia menjamah juga Yesus, dan ibu ini mendapat kesembuhan. Ya saudara, selama 12 tahun cukup lama ya, tapi itulah mujizat Tuhan terjadi karena ibu ini berusaha untuk mencarinya. Nah, kita juga sama, kita berusaha untuk mencari apa saat ini saudara? Mencari kebenaran firman Tuhan, mencari keselamatan, mencari perlindungan Tuhan ya. Tuhan akan menolong
setiap kehidupan kita. Sebab itu biarlah kita tetap mau dekat kepada Tuhan dan mau bergaul dengan Tuhan. Ya, seperti Amsal juga ada dikatakannya di situ ya. Di dalam Amsal 10 ayat 27 dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu selalu ditolong oleh Tuhan ya. Biar kita selalu pegang akan firman-firman Tuhan ini yang kita bisa baca dan kita bisa dengar ya. Sekarang saudara dengan firman Tuhan itu banyak sekali ya. Melalui WA, melalui apa kita bisa dengar ya. Sebab itu Tuhan begitu memberikan artinya anugerah yang besar buat kita. Ya, semua manusia yang ada dalam dunia ini diberikan anugerah untuk bisa mendengarkan, bisa memperhatikan, bisa belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebab itu saudara kita sekarang siap sedia untuk selalu dekat kepada Tuhan. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang dekat kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan, bahkan Tuhan menjadi pembela, bahkan Tuhan menjadi penolong ya. Seperti Daniel juga dia dekat Tuhan. Ya saudara, dia berdoa katanya sehari 3 kali ya. Waktu itu undang-undang raja dikeluarkan tidak boleh berdoa selama 30 hari, tetapi Daniel terus tetap berdoa. Mengapa Daniel dilarang berdoa saudara? Karena ada teman-teman yang tidak senang ya, karena dia sudah diangkat 3 besar dari hati menjadi pejabat yang tertinggi. Nah saudara, yang lainnya itu tidak senang ya, dan Daniel salah satunya dari 3 orang itu ya saudara. Dan akhirnya dia mengadu kepada raja dan membuat satu undang-undang ya. Selama 30 hari orang tidak boleh berdoa, hanya menyembah kepada raja, kepada patung yang mereka buat. Saudara, Daniel tidak mungkin bisa karena dia tidak menyembah berhala lagi, tetapi dia menyembah kepada Tuhan ya. Jadi dia tetap berdoa dan terus menjalankan tugasnya, dan akhirnya dia saudara terdapat ya. Akhirnya dia terdapat, dia berdoa dan teman-temannya senang ya. Dia mulai tangkap Daniel dan mulai diserahkan kepada raja dan diadukan perkara itu. Nah raja, karena undang-undang dari negeri Persia itu tidak bisa diubah ya saudara, jadi harus dijalankan. Nah dijalankanlah Daniel harus masuk ke dalam lubang singa ya. Raja merasakan susah sedih karena dia sangat senang kepada Daniel. Mengapa raja senang kepada Daniel? Karena raja tahu pekerjaan Daniel itu baik ya, selalu mengerjakan dengan hati yang jujur, dengan takut Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan semuanya tidak ada yang kesalahan ya. Jadi semuanya baik itu. Jadi begitulah kalau orang benar, orang bisa bekerja dengan baik, orang tidak senang ya. Cari kesalahan. Ya ada lah manusia kalau mau dicari kesalahan. Seperti Daniel ada ya kesalahannya. Apa kesalahannya? Memang larangan itu tidak boleh berdoa selama 30 hari. Dan ternyatanya kejadian lah itu ya. Jadi Daniel harus masuk ke lubang singa, dan disitulah dia begitu dekat kepada Tuhan. Ya saudara, bergaul dekat kepada Tuhan, dan dia rasa gitu ya, secara manusia mungkin Daniel takut ya, tapi ya apa yang boleh diperbuat ya. Daniel menyerah pasrah kepada Tuhan dan Tuhan menolong ya. Akhirnya Daniel selamat, dan raja malam tidak bisa tidur semalam-malaman, dan dia memikirkan Daniel apa yang akan terjadi. Nah saudara, puji Tuhan ya. Dan pagi-pagi raja dia mau melihat Daniel, dan akhirnya Daniel katakan, masih ada Tuanku raja, aku masih di sini, Allah yang aku sembah, Allah yang melindungi aku ya. Jadi Daniel selamat saudara. Dan siapa yang masuk ke dalam lubang singa? Itulah saudara orang-orang yang artinya tidak senang. Nah itu semua dimasukkan ke dalam lubang singa. Bukan saja para pejabat-pejabat tinggi itu ya, yang ada 120 itu, bahkan keluarga mereka, anak mereka, istri mereka, semua dimasukkan ke situ. Nah saudara, sebab itu kita harus hati-hati ya. Dosa begitu artinya bukan saja dia yang harus dihukum, tapi sekeluarga juga mendapat hukuman ya. Jadi kita hidup harus hati-hati saudara. Jangan kita mau bawa cara hidup kita sendiri, tetapi kita harus bawa cara hidup bagaimana Tuhan yang mau di dalam kehidupan kita ya. Kita selalu minta petunjuk Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan, dan kita minta pertolongan Tuhan ya. Saat ini kalau kita kemana, kita minta perlindungan Tuhan. Kemana kita minta pimpinan Tuhan. Karena kita tidak tahu ya saudara saat ini, karena musuh kita gak kelihatan sekarang saudara. Bukan musuh seperti Daniel ya, ada orangnya yang mengadu, ada raja di situ yang memutuskannya, dan sekarang tidak ada saudara ya. Artinya kita minta perlindungan kepada Tuhan ya. Bahkan tenaga medis pun saat ini
juga mengalami kematian yang banyak ya saudara, dan juga semua pokoknya yang bekerja itu di dalam rumah sakit juga banyak mengalami artinya kena penyakit corona itu ya. Jadi kita juga harus hati-hati. Kalau kita masih ada saat ini itu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Tuhan masih ada, masih menolong buat kita. Ya seperti Rasul Paulus juga dikatakan janganlah kita bergaul dengan sembarang orang ya. Artinya dikatakan biar engkau muda tetapi jadilah teladan ya, supaya kita mau artinya meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan kita mau mengikuti hal-hal yang baik ya. Jadi kita harus ikuti Tuhan, jalan Tuhan, kita harus tetap pegang janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan ya saudara, firman Tuhan biar boleh menolong saudara dan saya, biar kita terus memandang Tuhan dan Tuhan menolong buat kita ya. Dikatakan Roma 12 ayat 12 dikatakan bersukacitalah senantiasa ya, berharaplah kepada Tuhan ya. Arti kita mau bersukacita, tetaplah kita berdoa kepada Tuhan ya. Hendak itu dan juga ayat yang 11 dikatakan ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan kita mau melayani Tuhan ya. Jadi kita selalu mau artinya bersukacita ya, kita mau roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan ya. Tetap kita harus berdoa ya, jangan kita lupa untuk berdoa, untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan juga untuk kita selalu dekat kepada Tuhan ya. Biar sebagai ayat penutup yang kita pegang tadi Roma 12 ayat 11 dan 12 ya, supaya kita tetap roh kita menyala-nyala dan kita mau melayani Tuhan dan juga tetap berdoa ya. Doa itu penting di dalam hidup kita dan Tuhan akan menolong dalam hidup kita. Biar firman Tuhan ini boleh menolong saudara dan saya, biarpun tidak terlalu panjang ya firman Tuhan, tetapi kita mau pegang ayat-ayatnya ya saudara, supaya ayat-ayat itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa ya saudara. Kita doakan semua buat jemaat yang tidak bisa ikut kebaktian pada saat ini, biar mereka semuanya di rumah dan menikmati bersama dengan keluarga, bikin mesbah doa keluarga dan juga doa baca firman Tuhan ya, biar Tuhan akan tolong semuanya. Mari kita doa sama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih di mana berkat Tuhan selalu menolong buat kami di masa-masa kesusahan ini Tuhan, di mana corona yang begitu Tuhan berada, belum hilang, tetapi kami percaya Tuhan akan tolong, biar Tuhan akan bebaskan semua sakit penyakit ini Tuhan. Bahkan yang ada di rumah-rumah sakit juga mereka biar secepatnya sembuh, biar pulang berkumpul dengan keluarganya kembali dan boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami yang masih ada Tuhan, lindungi, jaga kami, tolong semuanya kami Tuhan, biar kami terus tetap untuk berdoa dan juga untuk Tuhan membaca akan firman-Mu dan menikmati bersama dengan Tuhan, biar kami bisa bergaul dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih, berkati semuanya kami yang sudah sama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu ini, biar kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Tuhan jamah semua anak-anak-Mu, Tuhan tolong mereka semuanya, biar Tuhan memberikan mereka Tuhan perlindungan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih, segala puji hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudara kita angkat tangan kita minta berkat daripada Tuhan, biar Tuhan akan memberkati kita bersama. Maka sekarang saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali dan menolong buat kita semuanya. Bahkan Dia menjemput kita dengan sukacita, kita bisa bersama dengan Tuhan. Terima kasih, haleluya.